Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfirina Saida dengan NIM 1262052121130 dari kelas PGMI 5D. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPDI. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial dan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar? Ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah cabang ilmu yang mempelajari berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lingkungan. Bidang ini mencakup studi tentang interaksi manusia dengan lingkungannya, hubungan antar individu, masyarakat, dan negara, serta bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi kehidupan manusia. IPS membantu mengembangkan pemahaman dan kesadaran sosial di antara individu, serta membantu mereka memahami peran mereka dalam masyarakat. IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar karena beberapa alasan. 1. Pendidikan warga negara. IPS membantu siswa memahami struktur dan fungsi pemerintahan, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ini membentuk dasar untuk mengembangkan kewarganegaraan yang bertanggung jawab dan kesadaran akan hak-hak mereka. 2. Memahami kebudayaan dan keragaman. IPS memperkenalkan siswa pada berbagai budaya, tradisi, dan norma-norma di seluruh dunia. Hal ini membantu membangun toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kesadaran akan keanekaragaman masyarakat global. 3. Memahami masalah sosial. IPS memungkinkan siswa untuk memahami berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan isu-isu lingkungan. Hal ini membantu mereka menjadi individu yang peduli dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi dalam upaya perbaikan sosial. 4. Keterampilan analisis dan pemecahan masalah. Melalui IPS, siswa diajak untuk mengembangkan keterampilan analisis, pemecahan masalah, dan berpikir kritis. Mereka belajar cara memahami informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang terinformasi. 5. Persiapan untuk masa depan. Pengetahuan tentang isu-isu sosial, politik, dan ekonomi sangat penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dan kesempatan di masa depan. Hal ini termasuk mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, mengelola keuangan pribadi, dan memahami bagaimana keputusan pemerintah mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, menumbuhkan rasa tertarik terhadap dunia. IPS memungkinkan siswa untuk mengembangkan minat terhadap dunia di sekitar mereka. Hal ini bisa menjadi landasan bagi mereka untuk mengeksplorasi minat pribadi lebih lanjut, termasuk memilih jalur studi dan karir di depan mereka. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di tingkat madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar meliputi berbagai komponen utama yang dirancang untuk memperkenalkan siswa pada pengetahuan dasar tentang ilmu sosial, termasuk sejarah, geografi, ekonomi, dan kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD beserta penjelasannya. 1. Sejarah. Komponen sejarah membantu siswa memahami perkembangan dan peristiwa yang terjadi di masa lalu, termasuk tokoh-tokoh penting, kebudayaan, dan perubahan sosial yang terjadi. Hal ini memberikan dasar bagi pemahaman mereka tentang asal-usul dan perkembangan masyarakat mereka. Yang kedua, geografi. Komponen geografi memfokuskan pada studi tentang permukaan bumi, iklim, cuaca, alam, dan keterkaitannya dengan manusia. Siswa mempelajari lokasi geografis, peta, dan fenomena alam yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. 3. Ekonomi. Komponen ekonomi memperkenalkan konsep dasar ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Siswa juga memahami prinsip ekonomi sederhana yang dapat membantu mereka dalam mengelola sumber daya. 4. Sosiologi dan antropologi. Komponen ini memperkenalkan siswa pada studi tentang masyarakat dan kehidupan sosial. Siswa memahami struktur sosial, nilai, norma, dan interaksi sosial.
Mereka juga diperkenalkan pada konsep antropologi untuk memahami keberagaman budaya. Pertanyaan ketiga, mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS, MI, atau SD? Guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS, MI, atau SD karena hal ini memiliki beberapa alasan penting. 1. Memahami pluralitas masyarakat. MI atau SD adalah tempat di mana siswa pertama kali diperkenalkan pada berbagai aspek masyarakat. Memahami budaya dan keanekaragaman sosial membantu siswa memahami bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok dengan nilai, norma, dan tradisi yang berbeda. 2. Menghargai keanekaragaman dan mengurangi prasangka. Pembelajaran tentang budaya dan keanekaragaman sosial membantu siswa untuk menghargai perbedaan dan mengurangi prasangka terhadap kelompok atau individu lain yang memiliki latar belakang dan tradisi berbeda. Yang ketiga, membangun kesadaran global. Memahami budaya dan keanekaragaman sosial membantu siswa memahami bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat yang lebih besar di tingkat lokal, nasional, dan global. Hal ini membuka wawasan mereka terhadap dunia dan memberikan kesadaran global yang lebih baik. Yang keempat, mendorong pemahaman sosial dan emosional. Pembelajaran tentang kebudayaan dan keanekaragaman sosial dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, termasuk empati, toleransi, dan komunikasi yang efektif dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Dengan memasukkan pengajaran tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS, guru dapat membantu siswa membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang masyarakat mereka dan mempersiapkan mereka untuk menjadi warga yang berpikiran terbuka dan berempati di dunia yang semakin terhubung secara global. Pertanyaan keempat, bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik? Berita dan media sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Berikut adalah beberapa cara di mana hal ini dapat terjadi. 1. Pengaruh agenda setting. Media massa termasuk berita dan media sosial memiliki kekuatan untuk memilih dan menekan isu-isu tertentu, sehingga menentukan isu mana yang dianggap penting oleh masyarakat. Hal ini dapat membentuk perhatian dan fokus publik terhadap topik tertentu. 2. Pengaruh framing. Media memilih cara untuk mengemas atau mempresentasikan suatu isu dan ini dapat mempengaruhi cara masyarakat memahaminya. Pemilihan kerangka tertentu dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat menafsirkan informasi yang diberikan. 3. Pembentukan opini dan persuasi. Berita dan media sosial memiliki kemampuan untuk membentuk opini dan mempengaruhi sikap masyarakat terhadap suatu isu atau topik tokoh politik. Pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kebenaran atau pentingnya suatu isu. Yang keempat, membentuk polaritas dan konflik. Media sosial dapat memperkuat pandangan ekstrim dan memicu polarisasi dalam masyarakat dengan memperkuat pandangan kelompok tertentu. Hal ini dapat memperumit dialog dan memperdalam divisi sosial politik. 5. Partisipasi politik dan aktivisme. Berita dan media sosial memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam diskusi dan aktivitas politik. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam debat online, menggalang dukungan, dan menyebarkan informasi terkait isu-isu sosial di politik. Dalam era informasi digital, penting bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan kritis dan mengkonsumsi berita dan konten media sosial. Hal ini akan membantu mereka memahami dan menafsirkan informasi dengan lebih bijak serta mengembangkan pandangan yang terinformasi dan seimbang dengan isu-isu sosial dan politik. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya, baik hari
Ibu akan mengabsen dulu ya. Siti Lailatul Uyuni. Hadir Bu. Ya. Sebelum memulai kita speaking dulu ya, bersemangat. Ya Bu. Kalian tahu nggak tepuk semangat? Ya Bu. Ya, tepuk semangat. 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 Jadi, langsung saja materi hari ini Ibu akan membahas tentang tata tertib. Ada yang tahu tata tertib itu apa? Belum tahu Bu. Tata tertib itu aturan yang harus diikuti dalam waktu atau situasi di lingkungan tertentu. Ada yang tahu tata tertib apa saja? Belum tahu Bu. Ada 3 macam ya. Tata tertib itu ada di sekolah, di rumah, dan di tempat umum. Apa Nana? Di tempat sekolah, tata tertib di rumah, tata tertib di tempat umum. Ya, benar. Kalau di sekolah itu ada yang tahu nggak apa saja? Seperti tidak boleh terlambat ke sekolah Bu. Ya, benar. Terus apa lagi? Harus menghormati guru Bu. Ya, terus kita juga harus menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu apa saja? Membuang sampah pada tempatnya Bu. Ya, benar. Pintar sekali Mbak Yuni. Baik, selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk maju ya, untuk menyebutkan apa saja tata tertib di sekolah tadi. Ada yang mau siapa? Yang maju? Saya Bu. Ya, Mbak Yuni silakan. Di sini Bu, ya di sini. Baik, sekarang Mbak Yuni kan pembacanya ya. Yang pertama apa? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menghormati guru. Yang ketiga, tidak boleh terlambat di sekolah. Baik, kita tepuk tangan. Nah, sebelum itu itu ada kejutan. Apa Bu? Karena Mbak Yuni sudah berhasil menyebutkan benar-benar, aku mau kasih hadiah. Terima kasih Bu. Hore. Jadi tata tertib di sekolah itu yang sudah disebutkan Mbak Yuni yaitu membuang sampah pada tempatnya, menghormati guru, tidak boleh terlambat, dan yang penting apa? Tidak boleh bertengkar sesama Teman. baik. Itu saja ya, ini sudah cukup. Jangan lupa untuk pelajari lagi ya. Ya Bu. Kita belum pulang, kita berdoa dulu ya. Ya Bu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pulangnya hati-hati ya anak-anak. Sekian dari itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ketahuan. Pertanyaan yang kelima, praktekkan dan analisislah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik.
Untuk analisisnya, saya menggunakan pendekatan kognitif. Menggunakan pendekatan ini karena berfokus pada pemahaman, pemrosesan informasi, dan perkembangan kognitif siswa. Untuk metodenya, saya menggunakan metode tanya jawab. Menggunakan metode ini karena dapat menumbuhkan pengetahuan baru siswa yang dilakukan oleh guru yang direspon siswa. Untuk strategi, saya menggunakan strategi inquiry learning. Menggunakan strategi ini karena agar siswa bisa berpikir kritis dan analisis dalam mencari dan menemukan sendiri jawabannya. Untuk teknik, saya menggunakan teknik umpan balik. Menggunakan teknik ini karena saat siswa melakukan pekerjaan dengan baik, guru memberikan pujian atau hadiah untuk memotivasi siswa. Baik, itu tadi presentasi jawaban UTS pembelajaran IPS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.